Ya Rasulullah, kaumku, kabilah Daus, suku Daus, membangkang, enggan untuk masuk Islam. Fadu'ullah alaiha, doakan mereka agar celaka ya Rasulullah. Maka Rasulullah SAW balik menghadap kiblat, wa rafa'a yadayhi, Rasulullah angkat kedua tangannya. Orang-orang bilang, mati mereka, mati mereka. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan bahasan kita tentang sirah nabawiyah. Pada pertemuan lalu kita telah jelaskan Nabi SAW begitu semangat untuk berdakwah, menemui para orang-orang Arab yang datang berhaji di Mina, ya. Sampai Nabi SAW mengatakan, hal min rajulin yahmiluni ila qaumihi fa inna Quraisyan mana'uni an uballigha kalama rabbi. Apakah ada orang yang bawa aku menuju ke kabilahnya, ke sukunya? Sungguhnya aku ingin menyampaikan Islam karena orang-orang Quraisy melarangku untuk menyampaikan firman Allah Subhanahu wa taala. Nabi dalam tanda kutip seakan-akan mengemis ingin bisa berdakwah karena dia tidak bisa berdakwah, dilarang oleh orang-orang kafir Quraisy. Dan Nabi SAW mendatangi kabilah-kabilah, dan di antara metode dakwah Nabi selain mendatangi kabilah-kabilah, Nabi juga datang ke perorangan-perorangan. Pada pertemuan lalu telah kita sebutkan bagaimana Nabi bertemu dengan Dhimat al-Asdi. Kemudian di antara perorangan person yang ditemui oleh Nabi SAW dalam dakwahnya adalah Tufail bin Amr ad-Dawsi, atau Tufail bin Amr ya ad-Dawsi. Beliau adalah seorang penyair, seorang yang cerdas dan seorang yang mulia di kaumnya. Bahkan dia adalah pemimpin dari kabilah Daus di negeri Yaman. Dia datang ke Mekah, yaitu setelah Nabi SAW diusir dari Taif. Kemudian begitu dia datang di Mekah, didatangi oleh orang-orang kafir Quraisy. Dan orang-orang kafir Quraisy tidaklah mendengar seorang pun datang dari luar kota masuk kota Mekah kecuali mereka akan temui dan mereka akan ingatkan, hati-hati, jangan dengar ya perkataan Muhammad. Maka mereka pun mensifati Muhammad SAW kepada Tufail dengan sifat-sifat yang buruk. Ya, mereka khawatir kalau orang datang ketemu Nabi nanti masuk apa? Islam. Mereka berkata, ya Tufail, innaka qadimta biladana wa hadha ar-rajul ladzi baina adh-dhurina qad a'dhala bina. Wahai Tufail, kau sekarang datang ke negeri kami, dan lelaki ini yaitu Muhammad maksud mereka yang ada di tengah-tengah kami telah membuat kami repot. Wa qad farraqa jama'atana, dia telah memecah belah jamaah kami. Wa syattata amrana, dia telah memporak-panandakan urusan kami. Wa inna ma qawluhu kasihr, sungguhnya perkataannya seperti sihir. Yufarriqu baina rajul wa baina abi. Dengan sihirnya tersebut si Muhammad bisa memisahkan antara seorang dengan ayahnya. Wa baina rajuli wa baina akhi, bisa memisahkan antara seorang dengan saudaranya. Wa bainar rajuli wa baina zaujatihi, bahkan bisa memisahkan seorang dari istrinya. Wa inna nakhsha 'alaika wa 'ala qaumika ma qad dakhala 'alaina. Kami khawatir musibah yang menimpa kami ini akan menimpa kaummu juga kalau kau masuk Islam. Fala tukallimhu, maka jangan ngomong sama Muhammad. Wala tasma'anna minhu syai'an, jangan sekali-sekali dengar sesuatu pun dari Muhammad. Qala Tufail, fa wallahi ma zalu bi. Kata Tufail bin Amr ad-Dawsi, mereka terus membicara denganku, terus mengingatkan aku, ya. La mazalu yukhawifuni, mereka mengingatkan aku, mengkhawatirkan aku, hatta ajma'tu alla asma' minhu syai'an wala ukallimah. Sampai aku bertekad aku tidak bakalan mendengar sedikit pun dari perkataan Muhammad dan aku tidak akan ngomong sama dia sama sekali. Wa hatta hasyautu fi udhuni hina qadawtu ila al-masjid kursufan farakan min an yablughani. Maka sampai rasa takut, khawatir yang luar biasa, sampai aku mengambil kain kutun, aku masukkan ke dalam apa? Telingaku. Jangan sampai ke Masjidil Haram ketemu Muhammad, dengar omongan Muhammad, bahaya, nanti tersihir ya. Maka aku pun pergi ke Masjidil Haram, wa ana la uridu an asma'ahu, dan aku tidak ingin mendengar sesuatu pun dari Muhammad. Aku pun pergi ke Masjidil Haram. Fa idza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qa'imun yusalli indal Ka'bah. Ternyata Nabi lagi salat di sisi Ka'bah. Dia penasaran. Fa kuntu minhu qariban, aku pun berdiri dekat dia. Nabi lagi salat, cuek nih, orang di belakang enggak peduli, Nabi salat. Fa aballahu illa an yusmi'ani ba'dha qawlihi. Aku tidak ingin mendengar, tapi Allah berkehendak akhirnya aku mendengar sebagian perkataan bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi lagi salat, tentu baca apa? Quran. Ini baca dengan suara yang dikeraskan. Qala fa sami'tu kalaman hasanan, aku pun mendengar perkataan yang indah. Fa qultu fi nafsi, aku berkata kepada diriku, wathqula ummi, wallahi inni la rajulun labibun syair, ma yakhfa 'alaihi al-hasan min al-qabih. Kata dia celaka aku. Aku ini demi Allah, aku ini orang cerdas. Aku ini penyair. Masa tidak bisa bedakan perkataan baik sama perkataan buruk? Apa yang menghalangiku untuk mendengar perkataan lelaki ini? Coba saya dengar dulu. Fa in kana alladhi ya'ti bihasan qabiltu. Kalau yang dia datangkan baik saya terima. Kenapa saya tidak terima? Wa in kana qabihan taraktu. Kalau ternyata yang dia bawa adalah keburukan, aku akan tinggalkan. Aku pun dengar Nabi salat. Aku pun berdiam di situ dekat Nabi. Hatta sarafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila baitihi.
Setelah Nabi salat, Nabi pulang ke rumahnya. Fattaba'tuhu, aku pun ikut Nabi SAW. Hatta idza dakhala baitu dakhaltu alaihi. Begitu Nabi masuk rumah, saya ikut masuk. Faqultu ya Muhammad, wahai Muhammad. Langsung dia ngomong. Inna qaumaka qad qalu li kadza wa kadza. Kaummu telah memperingatkan aku, katanya engkau begini, engkau begini, engkau begini. Ma barihu yukhawifunani amraka hatta sadatu udhunayya bikursufin li al asma' qaulak. Mereka terus menakut-nakuti aku sampai aku taruh kutun kapas di telingaku agar aku tidak mendengar perkataanmu. Sampai ternyata Allah berkehendak aku mendengar sebagian perkataan engkau. Fasami'tuhu qaulan hasanan. Ternyata yang aku dengar perkataan baik. Fa'rid alayya amrak. Tolong jelaskan apa yang kau bawa ini kepada umat. Apa yang kau bawa? Qala fa'arada alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Islam. Maka Nabi pun menawarkan Islam kepadaku, menjelaskan Islam. Wa tala alayya al-Qur'an. Dan Nabi pun bacakan Al-Quran kepadaku. Fala wallahi ma sami'tu qawlan qad ahsana minhu. Demi Allah, aku tidak pernah mendengar perkataan yang lebih indah daripada apa yang dibaca oleh Muhammad. Wala amran a'dala minhu. Dan perkataan yang lebih adil daripada itu. Fa aslamtu wa syahidtu syahadatal haq. Aku pun masuk Islam dan aku bersaksi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Qultu ya Nabi Allah, aku berkata wahai Rasulullah, inni mru'un muta'un fi qaumi, aku adalah orang yang ditaati di kaumku. Wa ana raji'un ilaihim, dan aku akan pulang menemui kaumku di Yaman, di kabilah Daus. Wa da'ihim ilal Islam, aku akan menyuruh mereka untuk masuk Islam. Fadu Allah an yaj'ala li ayah, berdoalah kepada Allah agar Allah menjadikan aku, memberikan kepadaku ayah, yaitu suatu tanda, suatu karomah atau mukjizat. Takunu li'aunan alaihim fima ad'uhum ilaihi. Dengan karomah tersebut aku bisa terbantukan untuk menyuruh mereka kepada Islam. Maka Rasulullah SAW berdoa, Allahumma ja'allahu ayah. Ya Allah, berikanlah dia karomah ya bagi Tufail bin Amr ad-Dawsi. Setelah itu Tufail bin Amr ad-Dawsi pun pulang ke kaumnya. Tatkala dia sampai di Saniyah, suatu tempat yang agak tinggi, tutli'uni alal hadir, yang tempat tersebut langsung dia bisa lihat kampungnya. Tiba-tiba waqa'a nurun baina aynayya mithlul misbah. Tiba-tiba ada cahaya yang datang di depan, di antara dua mataku seperti lampu. Qultu Allahumma fi ghairi wajhi inni akhsha an yadhunnu annaha muthlatun waqa'at fi wajhi li firaqi dinihim. Ya Allah, pindahkanlah lampu tersebut, jangan di hadapan wajahku. Aku khawatir kaumku akan berkata, lihat, ini tanda orang yang keluar dari agama nenek moyang. Qala fatahawwala an-nuru fa waqa'a fi ra'si sauti. Maka cahaya tersebut berpindah ke cemetiku, ke ujung cemetiku yang dia gunakan untuk naik onta atau naik kuda misalnya. Kemudian faja'al al-hadir yatara'una dzalika nur. Orang-orang semua lihat ada cahaya. Fi sauti, cahaya tersebut di cemetiku kal qindil mu'allaq ya, seperti ada lampu yang tergantungkan. Wa ana ahbitu lahum minas saniyah, dan aku turun dari tempat yang tinggi tersebut menuju mereka. Hatta ji'tuhum, aku pun datang kepada mereka. Dia turun di malam hari. Fa asbahtu fihim, kemudian esok harinya aku di tengah-tengah mereka. Falamma nazaltu atani abi, tatkala aku datang, tiba di rumah, datanglah ayahku. Wa kana syekhun kabiran, ayahku sudah tua. Faqultu, aku berkata kepada ayahku, ilaika anni ya abati, falastu minka walasta minni. Qala lima ya la ya bunayya. Lima ya bunayya. Kata Tufail, ya ayahku, jauhlah dari aku bukan dari engkau, engkau bukan dari aku. Ada apa gerangan wahai putraku? Qultu aslamtu wa taba'tu dina Muhammadin. Wahai ayahanda, aku sudah masuk Islam dan aku mengikuti agama Muhammad. Ayahnya langsung berkata, bunayya, fadini dinuk, agamaku sama dengan agamamu. Langsung masuk Islam. Kata Tufail, idhab faktasil, pergilah engkau dan mandilah. Wa tahhir thiyabak, dan bersihkan bajumu. Summa ta'al hatta u'allimaka ma 'ullimtu. Kemudian kemarilah, aku akan ajarkan kepada engkau apa yang aku diajarkan oleh Rasulullah SAW. Maka dia pun pergi, dia pun mandi, dia bersihkan bajunya. Kemudian dia pun datang ayahnya Tufail. Kemudian Tufail menawarkan Islam kepada ayahnya. Fa aslama, maka dia pun masuk Islam. Thumma atatni sahibati, kemudian datang istriku. Aku berkata kepada istriku, ilaiki anni, pergi engkau istriku. Falastu minki walasti minni, saya bukan dari engkau dan engkau tidak ada hubungan dengan aku, pergi. Qalat lima bi abi anta wa ummi, kenapa wahai suamiku? Qalat farraqa baini wa bainaki al-Islam, Islam telah memisahkan antara aku dengan engkau. Wa tabatu dina Muhammadin, aku sudah mengikuti agama Muhammad. Qalat fadini dinu, kalau gitu agamaku sama dengan agama engkau wahai suamiku. Kata Tufail, idhabi waqtasili, pergilah engkau dan mandilah. Kemudian dia pun pergi dan mandi. Kemudian datang dijelaskan Islam oleh suaminya Tufail, maka dia pun masuk Islam. Setelah itu Tufail bin Amr ad-Dawsi pun menyeru Islam, menyuruh kaumnya untuk masuk Islam. Ternyata mereka tidak masuk Islam, tidak seperti bapa dan istrinya. Akhirnya aku pun datang menemui Nabi di Mekah. Aku berkata, ya Rasulullah,
Inna Dausan qad asat wa abad. Ya Rasulullah, kaumku, kabilah Daus, suku Daus membangkang, enggan untuk masuk Islam. Fad'ullah 'alaiha, doakan mereka agar celaka ya Rasulullah. Maka Rasulullah SAW balik menghadap kiblat. Wa rafa'a yadayhi, Rasulullah angkat kedua tangannya. Orang-orang bilang, mati mereka, mati mereka. Halaku, halaku. Rasulullah berdoa, Allahumma hdi Dausan wa'ti bihim. Nabi berdoa, ya Allah berilah hidayah kepada kabilah Daus. Datangkanlah mereka. Allahumma hdi Dausan wa'ti bihim. Ya Allah berilah hidayah kepada kabilah Daus dan datangkanlah mereka kepada aku. Kemudian Nabi berkata kepada Tufail, irji ila qaumik fad'uhum warfuq bihim. Pulanglah engkau kepada kaummu, dakwahilah mereka tapi dengan lembut. Karena mungkin dakwanya kasar. Pergi, saya enggak mau. Gayanya Tufail seperti itu. Karena dia pemimpin maka dia biasa mungkin agak kasar kepada orang-orang di sana. Maka Nabi ingatkan dia, pulanglah engkau, berdakwalah dengan apa? Kelembutan. Kata Tufail, aku pun pulang kepada kaumku. Aku selalu berada di kampungku, aku menyuruh mereka kepada Islam, sampai akhirnya Rasulullah SAW berhijrah ke kota Madinah. Kemudian terjadi perang Badar, perang Uhud. Dia masih di Daus, terus berdakwah di situ. Kemudian terjadi perang Khandaq sekitar tahun 5 Hijriah. Ya, setelah itu aku pun datang menemui Rasulullah SAW, membawa orang-orang Islam dari kaumku, dibawa rame-rame menuju Nabi SAW. Rasulullah SAW sedang berada di Khaybar sekitar tahun 7 Hijriah. Hatta nazaltul Madinah bi 70 atau 80 baitan min Daus, sampai aku bawa ada 70 atau 80 keluarga. Ya, semuanya masuk Islam, saya bawa ke mana? Ke Madinah. Kemudian kami pun menyusul Nabi di Khaybar. Dan di antara orang-orang dari kabilah Daus yang masuk Islam adalah Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu ad-Dausi. Ya. Abu Hurairah masuk Islam gara-gara siapa? Tufail bin Amr ad-Dausi. Ya. Untung Nabi tidak doakan kecelakaan bagi mereka. Doa Nabi, Allahumma hdi Dausan. Ya Allah berilah petunjuk kepada Daus. Ternyata di antara mereka yang masuk Islam, subhanallah, siapa? Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang kita selalu mendengarkan hadis diriwayatkan oleh siapa? Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, rawiyatul Islam. Bagaimana kisah Tufail bin Amr ad-Dausi? Tufail bin Amr ad-Dausi setelah Rasulullah SAW wafat, dia tinggal di Madinah. Ya. Kemudian terjadi, setelah Rasulullah SAW meninggal dunia, terjadi banyak orang-orang yang murtad. Kemudian muncul namanya Musailimah Al-Kadzdzab, ya, nabi baru yang ada di Yamamah. Akhirnya kemudian Abu Bakar radhiyallahu anhu, pengganti Rasulullah SAW, kemudian memerintahkan para sahabat untuk berperang, memerangi orang-orang yang murtad yang mengikuti nabi baru. Dipimpin oleh Khalid bin Walid, maka mereka pun berangkat menuju peperangan melawan Musailimah Al-Kadzdzab. Dalam perang yang masyhur namanya Ma'rakatil Yamamah. Ya, ternyata beliau radhiyallahu anhu mati syahid dalam perang tersebut. Sebelum beliau meninggal dunia, beliau melihat sebuah mimpi. Dalam mimpinya, sebelum perang Ma'rakatil Yamamah, dia berkata kepada para sahabatnya, "Inni qad ra'aitu ru'yan fa'buru hali." Wahai para sahabatku, saya melihat suatu mimpi. Tolong takbirkanlah kepadaku apa makna mimpi tersebut. Ra'aitu anna ra'si hulik. Aku bermimpi melihat kepalaku digundul. Wa annahu kharaja min fami ta'irun, dan keluar dari mulutku seekor burung. Wa annahu laqiyatni imra'atun fa adkhalatni fi farjiha. Aku bertemu dengan seorang wanita, tiba-tiba tubuhku dimasukkan dalam kemaluannya. Wa ara ibni yatrubuni talaban hathithan, dan aku lihat anakku berusaha mengikutiku. Tsumma ra'aituhu bisa'anni, dan aku melihat dia terhalang dariku. Qalu khairan, kata teman-temannya, insyaallah ini mimpi yang baik. Qala, kata Tufail bin Amr ad-Dausi, amma ana wallahi qad awaltuha. Adapun aku, demi Allah, aku telah mentakbir makna dari mimpiku ini. Qalu madza? Apa yang kau tafsirkan dari mimpimu? Qala amma hal qura'si faqat'uhu. Adapun kepalaku gundul, artinya kepalaku akan dipenggal. Wa amma ta'iru alladhi kharaja min fami faruhi. Adapun burung yang keluar dari mulutku, maka itulah ruh yang akan keluar dari badanku. Wa amal mar'atu allati adkhalatni farjaha. Adapun wanita yang aku lihat dia masukkan tubuhku dalam kemaluannya, fal ardu tuhfaru li fa aghibu fiha. Itu adalah bumi yang akan digali, kemudian aku dikuburkan dalam bumi tersebut, aku pun tertutup oleh bumi tersebut. Wa amma talabu ibni iyaya thumma habsuhu anni fa inni arahu sayajhadu an yusibahu ma asabani. Adapun anakku yang mengikuti aku kemudian tertahan, menurutku dia akan bernasib sama seperti saya tetapi tertunda, yaitu akan mati syahid, akan meninggal seperti saya namun di kemudian hari. Fa qutila fi ma'rakatil Yamamah, maka Tufail bin Amr ad-Dausi pun tewas mati syahid dalam perang Yamamah. Kemudian anaknya meninggal fi ma'rakatil Yarmuk, dalam perang Al-Yarmuk yang juga dipimpin oleh Khalid bin Walid radhiyallahu taala anhu.
di masa pemerintahan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ayahnya meninggal di masa pemerintahan Abu Bakar radhiyallahu anhu dan putranya meninggal di masa pemerintahan Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Kata Ibnu Katsir, waqad waqa'al amru kama awwalaha. Dan ternyata perkaranya terjadi sebagaimana tafsiran dari Tufail bin Amr ad-Dausi radhiyallahu anhu. Baik. Di antara juga kisah tentang Islamnya Iyas bin Mu'adz. Iyas bin Mu'adz